Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 14 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Neta sama si Alia yang lagi dikejar oleh anak buahnya si Tony yang lagi membawa Junior. Lalu Neta juga ngomong kepada si Alia, si Ratel, "Kamu pegangan rat-rat, saya akan ngebut bawa motornya," kata Neta kepada si Alia. Tiba-tiba sini Neta juga bawa motornya ngebut. Di sini wignya Junior juga dia terbang dari kepalanya dan menutup kepada si Tony yang ada di belakang yang lagi mengejar dirinya. Si Tony juga dia sangat kaget dan dia juga tidak tertolong lagi. Dia juga langsung masuk ke jurang dan dia juga nyuksruk sama si Alia si Ratel karena matanya tertutup sama wignya Junior. Lalu dia juga gak lama kemudian ditolong oleh anak buahnya si Tony. Terlihat si Nurul Tunjung si Priska juga dia marah-marah kepada si Tony. Gak lama kemudian si Tony juga dia marah kepada si Nurul Tunjung si Priska. Gak lama kemudian dia juga pergi lagi dari tempat itu untuk mengejar Neta sama si Alia. Terlihat si Alia juga dia masih mengebut, Neta juga membawa motornya, dan di sisi lain terlihat para buana yang lagi dia membawa mobil masih mencari Dewa. Pas dia lagi ngomong sendiri, dia tidak sadar bahwa yang menyalip dirinya itu adalah Neta sama si Alia si Ratel yang membawa Junior. Pas di depan, pas lampu merah di sini Neta juga ada sama si Alia si Ratel, dia tidak sadar bahwa di pinggir dia itu adalah mobilnya para buana. Lalu terlihat para buana juga dia pas menengok ke sebelah kiri, terlihat para buana sangat kaget dan dia sangat senang melihat ada perempuan yang lagi menggendong Junior. Para buana juga tidak banyak basa-basi, dia turun dari mobilnya untuk menghampiri perempuan yang lagi menggendong Junior. Lalu di sini para buana juga sudah turun, dia juga menghampiri Neta sama si Alia yang lagi menggendong Junior. Terlihat si Alia si Ratel juga melihat Bu Farah dia menghampiri dirinya dan dia juga langsung ngomong kepada Neta bahwa para buana mengetahui kita. Lalu di sini Neta juga langsung pergi dari tempat itu dan para buana juga dia kembali lagi ke mobilnya untuk mengejar motornya Neta sama si Alia si Ratel yang membawa Junior. Terlihat di sini para buana juga dia terus-terusan mengejar Neta sama si Alia si Ratel. Di sini Neta juga dia tidak banyak pikiran, dia juga langsung megas motornya, dia juga pengen selamat dari kejaran mobilnya para buana. Tapi di sini para buana dia menyalip motornya Neta dan menghadang dari depan. Terlihat Neta juga sama si Alia si Ratel juga dia panik. Lalu Neta juga ngomong kepada si Alia si Ratel, "Bagaimana ini Alia?" kata Neta kepada si Alia. Tapi dengan sigap si Alia juga menyuruh Neta putar ala lagi, balik lagi dari tempat itu. Lalu Neta juga dia putar ala dan dia juga langsung ngebut lagi bawa motor. Di sisi lain para buana juga dia langsung putar ala dan dia juga langsung mengejar lagi Neta sama si Alia si Ratel. Tapi dengan naas di sisi lain dia juga kecegat macet lagi dan di sini Neta sama si Alia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung turun dari motor dan dia juga lari dari tempat itu. Dan para buana juga dia turun dari mobilnya, dia juga mengejar si Alia si Ratel sama Neta yang membawa Junior. Sambil dia berteriak-teriak memanggil si Alia si Ratel sama Neta. Dia tidak sadar bahwa itu yang membawa Junior itu adalah si Alia sama Neta. Lalu terlihat di sisi lain di sini di rumah sakit Pak Fajar yang sudah dia mimpi Koko dalam bahaya, dia juga langsung gak banyak basa-basi, dia juga akan datang ke gudang itu. Dia juga pamitan kepada Tante Merin. Di sini juga dia ngebohong kepada Tante Merin, gak banyak basa-basi. Di sini sih dia sudah pamitan kepada Tante Merin, dia juga pergi dari ruang rawatnya Tante Merin. Lalu pas dia keluar dari ruang rawatnya Tante Merin, di sini dia pas dia mau pergi tiba-tiba datanglah si kadal buntung si Broko Kokroni. Di sini juga si biang kerok si Broko Kokroni juga dia menghampiri Pak Fajar. Terlihat si Broko Kokroni juga dia ngomong kepada Pak Fajar. Di sini Pak Fajar juga sangat emosi kepada si Broko Kokroni karena si Broko Kokroni ngomong kepada Pak Fajar bahwa kamu itu adalah anak haram, kata si Broko Kokroni kepada Pak Fajar. Di sini Pak Fajar juga langsung dia akan menghajar si Broko Kokroni, tapi dia ingat itu adalah rumah sakit. Dia juga dalam batinnya, saya tidak banyak waktu, saya harus cepat-cepat menyelamatin Koko. Saya harus pergi dulu ke
kontrakannya kokoh, kata batinnya Pak Fajar sambil dia juga pergi meninggalkan si Bro Kokokroni si kadal buntung. Lalu untuk episode selanjutnya terlihat di sini di serkapan Nana, Dewa dan Pasha dan Balia. Terlihat anak buahnya si Keton juga dia akan memindahkan Pasha, akan disatukan sama Dewa. Lalu terlihat Nana juga dia juga diserkap dan udah sadar, dan terlihat Dewa juga sudah sadar dan Balia juga sudah sadar dari pingsannya. Di sini mereka juga dia masih keadaan terikat mulut sama kaki dan tangannya. Lalu Pak Fajar juga di sini sampailah ke kontrakannya Balia. Dia juga menelepon anak buahnya, dia minta bantuan bahwa dia mau mencari Dewa, Nana, Lia sama Pasha yang hilangnya barengan. Di sini juga Pak Fajar juga sudah menelepon anak buahnya. Lalu di sisi lain terlihat si Alia, si Latel dan Neta juga di sini sudah dikepung sama anak buahnya si Ketoni dan si Nurus Tunjung, si Tangkurak, si Priska. Lalu si Alia juga sama Neta juga dia panik. Di sini pas Neta sama si Alia lagi panik, si Nurus Tunjung, si Priska yaitu si Tangkurak, dia juga ngomong ke anak buahnya, jangan banyak basa-basi, langsung serang dan ambil bayi itu, kata si Nurus Tunjung, si Priska kepada anak buahnya, yaitu kepada anak buahnya si Ketoni. Terjadilah di sini perkelahian antara Neta sama anak buahnya si Ketoni. Neta juga dikeroyok oleh anak buahnya si Ketoni. Terlihat Neta yang lagi melawan anak buahnya si Ketoni. Di sisi lain anak buahnya si Ketoni yang satunya dia mau mengambil junior dari pangkuannya si Alia si Latel. Lalu si Alia si Latel juga di sini dia juga menggunakan jurus orai notok. Dia juga langsung matanya anak buahnya si Ketoni juga ditotok sama ramonya si Alia si Latel sampai dia kebuta. Dia juga langsung mencom karena kesakitan sama si Alia si Latel. Tapi si Alia si Latel di sini dia ngomong dalam batinnya, saya tidak banyak basa-basi, ini saya harus pergi dari tempat ini. Lalu si Alia juga dia langsung pergi mendekati mobil yang dibawa oleh si Nurus Tunjung, si Tangkurak, si Priska. Dia juga langsung masuk ke mobil itu dan dia juga langsung pergi meninggalkan tempat itu. Lalu di sisi lain di sini di serkapan Dewa sama Pasha, Lia sama Nana. Di sini juga Dewa juga sama Pasha sudah bersatu. Tiba-tiba Dewa sama Pasha juga melawan manusia-manusia yang bertopeng itu, yaitu anak buahnya si Ketoni. Terjadilah perkelahian di sini. Lalu anak buahnya si Ketoni juga sudah nampuyak semua dan Pasha juga dia sudah membuka topengnya. Tutup kepalanya sudah dibuka, Dewa sama Pasha juga sudah dibuka, tapi dengan naas dia di sisi lain si Ketoni dia datang dan dia juga membokong dari belakang. Dia juga langsung dihajar dari belakang sama balok kayu. Terlihat Pasha sama Dewa juga di sini terkapar pingsan lagi karena dibokong oleh si Ketoni dari belakang. Lalu si Ketoni juga sudah Pasha sama Dewa pingsan, dia juga langsung mengikat lagi Pasha sama Dewa dan menutup lagi kepalanya dan dipindahin lagi ke serkapannya. Terlihat Dewa yang masih dia belum sadar dia terkapar, langsung dia dibawa oleh si Ketoni dan anak buahnya. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 14 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balolo batis soledad karena Mimin tos ngabuda, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.